nge-explore di beberapa tempat semuanya enak. Semuanya enak, jujur, nggak ada yang nggak enak. Ada Mas, ada saya menemukan. Ada. Nah ini pertanyaannya aku lah, kopi specialty yang seperti apa? Sebenarnya saya itu ya jahat, sedikit-sedikit jahat Mas. Kalau di kopi ini, saya baru ngerasa bahwa menjadi orang dikenal itu juga nggak enak. Sambil ketawa-ketawa, sampai ada yang hampir semua pertanyaan audiens itu kepada Jokopi. Ke saya itu cuma satu tok. Kenapa Mas berhenti kuliah itu pertanyaannya? Ternyata yang tanya Open juga Mas. Ini kan mendekati kampanye teman-teman. Iya. Ada saran dari Mas Onjel? Iya, kalau ada yang nawarin terima dulu. Nah, sama doain jadi. Nah itu, kayak misal dapat sponsor rombong nih, biasanya partai-partai ini kan. Iya. Terima dulu. Bring the funk back. Oke, selamat bertemu kembali di Beautiful Coffee. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saya bisa berbincang lagi bersama Mas Oncil. Ya, dari Gardens Coffee. Mana kabarnya Mas? Baik Mas, Chris. Alhamdulillah. Ya, gini-gini aja. Masa, tapi kelihatannya happy gitu. Iya, soalnya habis dapat orderan 50 kilo tadi loh. Wah, sudah cair kan langsung happy gitu. Nice. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, ini kopi apa? Ini tadi kebetulan dari Jawa Barat ini ya Pak ya. Dari Jawa Barat, Singararutang varietasnya. Tuh. Coba ya? Boleh Mas, boleh. Monggo. Oh, nice. Lebih funky. Soalnya eksperimental kayaknya. Anaerob kemarin kalau nggak salah prosesnya. Lagi musim. Berarti eksperimentalnya ini dari apa? Roastingnya ya pakai mesin Lacone? Iya, pokoknya kopi di sini semua roasting Lacone. Cuma kalau proses eksperimental nggak bisa kalau kita proses. Masih roasting aja. Oke, masih apa? Maksudnya ngerosting bibirnya? Iya. Oke. Nice, tapi enak loh. Suka tapi. Suka ya. Nice. Kalau saya kurang suka. Soalnya apa ya, tipikal kopi-kopi yang yang over ferment itu nggak suka aku sebenarnya. Oke. Tapi so far so good ya. Tinggal nguliknya, apa enaknya ini bisa diulik Mas ya. Masih bisa diulik ya. Oke. Nanti kita coba next time kita. Oke. Saya melihat dari latar belakangnya Mas Oncil ini cukup unik ya. Ternyata Anda itu adalah adik tingkat saya rupanya. Iya, adik tingkat satu universitas. Cuma selisih 2 tahun ya. Saya angkatan 2010, Mas Oncil 2012. Ternyata ya jurusannya ya berseberangan. Aku sipil, kan hukum. Iya. Saya dilindungi oleh sipil. Ya? Hukum dilindungi oleh sipil. Iya. Depannya sipil dulu. Tapi sipilnya bukan rakyat sipil itu maksudnya. Iya. Jurusan teknik sipil. Teknik sipil yang ngurusi bangunan, jalanan, jembatan kan gitu. Nah, saya pengen tahu Mas, kok bisa terjun ke dunia kopi? Siapa yang ngeracuni? Yang ngacuni. Awalnya itu ceritanya karena mantan sebenarnya. Kok bisa? Iya, jadi dulu mantan saya duluan yang bergerak di F&B itu. Nah, waktu itu dia sambil kuliah, saya antar jemput aja. Tertariklah karena sudah pakai mesin, jadi saya tertarik. Sama latte art itu loh Mas. Iya itu. Jadi ke situ nunggu sambil jemput, lama-lama penasaran, kan kenal nih sama teman-temannya juga. Kita aku beli, sampai aku yang gambar sendiri. Nggak bisa sampai pada akhirnya mantan ini harus lanjut kuliahnya lebih sibuk lah. Nah, aku masuk untuk mengganti. Tertarik, udah ikut aja ya. Di satu sisi kuliahku ya hukum, tahu sendiri lah ya, gak jarang-jarang gitu kan. Gak jarang-jarang ada pelajaran yang penting. Ya penting sebenarnya, cuma kegiatannya itu aja. Berarti mencari rutinitas warna dari dalam kehidupan Mas. Ya, ngisi waktu kosong waktu itu. Tuh, nah jadi disitulah pertama kali kenalnya kopi itu di situ. Latte art dulu. Ya, tapi hampir sebagian besar lah. Kayaknya barista di Indonesia ini mungkin pertama latte art ya, kebanyakan. Berarti enggak cuma kopi ya, berarti mixologi
Sedikit Mixologi menguasai atau sudah menguasai juga? dulu basic sih mas, basic. Jadi sempat juga pernah mas sebelum di kopi ini kerjanya di klub malam pernah. Pernah di klub malam? Pernah. Paling berapa ya? 6 bulan 7 bulan lah. Tapi remuk kita. Setiap hari harus minum sakit. Tapi kan enak mas minuman yang kayak gitu. Masih minumannya jahat, kan jahat. Iya, tapi kan enak. Enaknya di awal mas. Tapi jangka panjangnya Nggak baik. Ya, sampai sakit, akhirnya memutuskan untuk mundur. mundur dari dunia malam. Akhirnya ya itu tadi, antar jemput tadi, kecantol lah di kopi. Oke, luar biasa ya. Ya. Setiap orang mempunyai cerita banyak ya untuk perihal menuju ke dunia perkopian seperti ini, entah itu dari latte art, ada entah yang manual brew, ceritanya unik-unik semua ya. Oke. Lantas agak sensitif nih Mas ya. Terus kuliah IP. Awalnya rajin-rajin aja. Jadi kalau ini pakai suara, awalnya saya rajin-rajin aja. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan. Oke. Dikarenakan ya karena sudah tahu seluk-beluknya, akhirnya saya berhenti. Tidak cocok dengan jalan hati. Tuh. Iki berat loh omongannya ini. Iya. Tidak cocok dengan jalan hati itu apakah maksudnya relate dengan hukum yang terjadi di Indonesia gitu? Relate sekali. Ya, Waduh. relate. Ya, apa ya? Dari 100% itu mungkin memang ya 50-50 sebenarnya. Cuma 50-nya yang baiknya ini ketutup sama 50 yang jelek. Gitu. Kurang lebih sama sih Mas. Kurang lebih sama. Meskipun saya berhasil menyelesaikan, cuma ada sisi hati juga ketika terjun ke dunia sipil tuh ya saya memang nggak suka sisi gelapnya aja. Iya. Gitu. Sama, kurang lebih sama. Hingga saat ini kan saya juga tergolong tersesat. Iya. Kerjanya sipil tapi lulusan sipil tapi kerjanya di dunia anak-anak, Iya. dunia entertain gitu. Tapi kalau di hukum ini di ilmu hukum ini ya itu tadi, karena tumpang tindih. Adanya tumpang tindih itu yang buat saya makin nggak bisa. Mau gimana sebenarnya tetap bakalan kalah sama yang punya duit. Itu kuncinya itu. Sudah bukan rahasia umum lagi ya berarti ya. Dari pengacara, jaksa, hakim, ya seperti kita ketahui lah tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini kan memang seperti itu. Godaannya memang di sana mas. Jadi kalau di di ranah hukum itu pekerjaannya juga jaminannya juga nyawa sebenarnya. Hampir semua iya. Cuma yang ini juga ramah. Jadi kebanyakan contoh aja ya. Ada ini kayak seseorang yang tertangkap lah ya, sudah disidang di persidangan, tidak memiliki dana, akhirnya kan ada ini namanya pengacara yang ditunjuk oleh negara, itu ada aturannya memang. Untuk mewakili dia harus ada penasihat hukumnya kan, pasti selalu ada itu. Nah itu yang ditunjuk itu kasihan sebenarnya. Ketika dia sudah membela, kan hanya utusan sebenarnya, utusan dari negara untuk membela, tapi karena memang salah, tidak membantunya ya hanya maksimalnya segitu itu. Nah itu biasanya yang diserang pengacaranya yang ditunjuk tadi oleh keluarganya mungkin. Nah mungkin sebaliknya kalau kejadiannya yang tadinya awalnya terdakwa ini ternyata tidak bersalah, nah berhasillah penasihat hukum ini membela, itu juga sama. Jadi nanti pihak lawan akan ya seperti contoh sekarang kasusnya yang lagi booming inilah, yang lagi booming maksudnya Jessica gitu. Iya, yang di Netflix ini lagi booming itu kan gitu. Nah, dari pandangannya Mas Oncil sendiri gimana nih? Ini kita kesampingkan dunia kopi dulu, kita melipir ke sini dulu. Karena saya punya prinsip dari segelas kopi ini obrolannya jadi banyak loh. Benar. Coba, ya, kalau dari sudut pandang ini sebenarnya dari tak perhatikan ya, ini kan masih aslinya rancu lah. Jadi waktu saya sempat ya mengikuti walaupun nggak sampai selesai, diulang lagi di Netflix, saya ngikutin itu ya memang masih banyak yang kurang. Jadi banyak beberapa kayak bukti itu yang kurang katanya kan, itu memang terjadi. Tuh, cuma memang ya tadi kita di Indonesia ini menurut kesimpulannya juga memang kalau ada suatu kasus memang harus ada yang bersalah. Tuh, mau tidak mau harus ada yang bersalah. Tuh. Walaupun di film-film pun bisa dibela dari memang awalnya dia disangka bersalah menjadi tidak bersalah itu ada. Tapi ya tadi itu
kalau di Indonesia masih prinsipnya adalah ya itu nanti ada serangan-serangan lain di luar ilmu kenyataan ini, kadang-kadang ilmu gaib juga dipakai itu Mas. Jadi kalau saya lihat sih ya itu tadi rancu lah kita ngomongnya, kalau di dunia hukum ini masih banyak yang rancu karena undang-undangnya pun kita masih undang-undang tua, masih undang-undang yang dipakai oleh Belanda kan, Iya masih meninggal. iya. Jadi kamusnya ini intinya masih memang benar, intinya adalah undang-undang dasar yang dibuat waktu itu, tapi kan hukumnya yang dipakai yang ada waktu itu adalah hukumnya Belanda. Makanya sempat ada ini kan apa di beberapa tahun yang lalu untuk apa upgrade RKUHP ya. Ya, tapi tetap aja Mas, itu saya rasa masih kurang. Karena RKUHP ini kan masih awalnya memang di undang-undang yang lama, hanya diperbarui menurut yang terjadi di negara kita. Tuh, harusnya memang membuat satu lagi rumusan ya memang lama waktunya, memang susah juga yang klop sama negara kita. Tuh. Jadi yang cocok sama namanya lah, Indonesia kan negara berkembang, jadi cuma mengembangkan aja sampai sekarang. Ya luar biasa sih memang dari segi pandang hukum ya, memang kalau dibilang ada sisi betul-betul ditegakkan, ada sisi ya agak nyeleneh juga. Ya, tergantung dari mana ya, dari sudut pandang personalnya kita juga. Ya, yang setahu saya sih Mas, ilmu sosial itu kan hukum kan juga termasuk ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu dari sudut pandang saya itu bisa benar, tapi dari sudut pandang Mas Oncil bisa salah. Bisa salah. Tuh. Demikian juga sebaliknya. Sebaliknya. Sama dengan kayak kopi ini. Iya. Jadi ya kopi juga konkret juga, karena selama ini kan kita juga mendengar lah, ya paling dasar lah resep-resep itu kan. Tapi kan itu bukan patokan, kan? Bukan patokan, karena memang luas, bebas kita di sini itu sebenarnya. Di pengulikan kan nggak selalu yang contoh lah, banyak barista-barista baru masih tersetting lah ya kita, itu dengan blooming harus 30 mili, ya kan? 30 mili, kenapa nggak 50 mili? Nah, ketika ada pengembangan di juara-juara dunia itu, akhirnya resep keluar, kok ternyata ada yang 50 mili. Nah, hanya saja mungkin kurangnya adalah bahasanya, kalau penjelasan itu literasi ya maksudnya Mas. Iya. Ya, literasinya dari sana itu yang kurang penuh lah. Kita tetap dilatih untuk ya tadi pakai sudut pandang kita sendiri untuk mengartikannya itu tadi, mengartikan yang cocok untuk kita itu ini loh. Sudut pandang kita itu di sini loh. Ya itu juga bukan sebuah misalnya contoh Mas punya pandangan A, saya pandangan B, nggak maduk, itu sebenarnya ya salah sih. Harusnya diterima semua dulu terus diolah. Ini ya ini pasti ada positifnya. Positifnya yang cocok sama statement kita tadi, ya sudah ini aja pakai. Mau dimasukin, di-upgrade gitu loh. Nah, tapi kebanyakan sudah kalau di tahunku dulu awal-awal kopi itu kekeh banget, jadi bentrok pasti. Dulu. Karena gini, tadi barusan sebelum podcast ini dimulai, tadi kan sempat ngulik bareng Pak Angga. Iya. Nyeduh dengan binnya sama, caranya berbeda. Ya ada plus minusnya. Dan akhirnya konklusi yang saya dapatkan, saya bisa menerima seduhannya Pak Angga pun juga bisa menerima seduhan saya, walaupun dengan ada perbedaan tadi. Yang saya masih sama sih Mas. Kadang-kadang glitternya sudah hilang tapi masih dry. Ya itu Mas sebenarnya. Nah itulah fungsinya kopi itu sebenarnya itulah. Kita duduk ngobrol bareng, sharing ya kan. Bukan saling menghayalkan, tapi ternyata ada di sini loh, ada pengembang yang baru ini loh. Mari kita coba. Jadi kalau aku selama ketemu anak-anak kopi yang mau belajar ya aku itu biasanya aku nggak ngomong. Ini aku yang akan ajarkan yang umum. Tapi aku selalu memberikan saran, kalau ketika kamu menemukan yang baru, resepnya siapa itu, coba dulu. Nah, cari temen yang umpama yang bisa kamu jangkau dan itu mumpuni lah. Aku bilang mumpuni dalam artian untuk mengenal rasanya. Nah ini ada kayak tadi kan sama Pak Angga bisa mengenali rasa drying tadi, drying kekurangan itu. Jadi kita kan makanya bisa bisa mengembangkan lagi kan. Drying itu kayak gini loh ternyata. Yes. Nah, tapi setiap orang juga pandangan drying tadi kekurangan itu bisa beda-beda. Sudut pandangnya jadi luas. Iya, luas.
Nah itu harusnya diterima dulu, diolah, baru. Oh ternyata di sini kuncinya. Tuh, jadi nggak harus apa ya, kekeh dengan nggak bisa itu harus gini, harus gini, harus gini, nggak bisa. Pong SOP aja kita dibuat SOP ini kan selalu berkembang. Kalau di perusahaan SOP aja berkembang terus. SOP kopi juga gitu sebenarnya. Menarik. Berarti sebenarnya nggak ada paten ya? Nggak ada paten, ya maksudnya nggak ada paten sama sekali di kopi. Saya juga ketemu beberapa orang juga yang sama seperti Mas Oncil itu bilangnya, dirimu pernah sharing resep kayak gini, aku nyoba di bin lain, kok rasanya aneh gitu. Ya, ada hal yang memang nggak bisa dijelasin. Iya. Kamu nggak bisa nemuin satu paten dengan kopi itu. Itu kan salah satu pendapatnya dia juga. Tapi ada juga yang bilang bisa, tapi kita tinggal merubah apa yang menjadi apa ya, misalkan oke, kamu pakai, kita sudah punya resep ini, harus ada yang dirubah untuk mengurangi negatifnya. Betul, itu betul. Jadi sebenarnya ada satu kunci di semua penyeduhan. Itu terjadi di resepnya Tetsu sebenarnya. Tetsu Kasuya, ya betul, Tetsu Kasuya. Dia itu menyertakan resep. Kalau misalnya mau dilihat nanti di YouTube, boleh didengerin baik-baik, kalau bisa diartiin lah. Dia itu ngomong, di awal itu dia ngomongin bahwa semua orang itu bisa menyeduh. Nah, dia mengeluarkan resep ini untuk biar orang semua itu bisa menyeduh. Itu sudah dibuktikan dan itu paten. Bukan paten, itu konkret lah. Dia ngomong seperti itu konkret. Jadi semua orang pakai resep itu sebenarnya bisa nyeduh. Kopi semua dikasih resep itu bisa. Nah, tapi tinggal kita yang apa ya, yang tadi sudut pandang tadi apa yang harus dirubah. Nah, ternyata titiknya hanya di green size. Ketika kita ketemu roastingan light, medium, dark, itu yang dirubah adalah green size-nya. Semakin gelap ya semakin kasar. Karena apa? Terjadi di semakin matang kopi kan berarti semakin sudah rasa ini sudah matang dan sarinya gampang diolah oleh air. Itu aja sih sebenarnya kuncinya itu. Jadi pernah tak coba itu di Tetsu waktu itu di awal-awal tahu, aku nyoba di medium dengan green size yang sama buat Tetsu. Saya coba di walaupun kopinya beda nih. Awalnya kan orang bilang ada yang statement waktu ya kopinya nggak sama, ya juga bisa. Karena kopinya waktu itu yang dipakai di Ethiopia apa gitu, waktu lomba zamannya Ethiopia, kita waktu itu masih pakai kopi lokal kan gitu. Nah tapi ketika ternyata dengan step yang sama, dengan resep yang sama, merubahnya sedikit aja. Karena ini light halus, dia pakai halus, fine to medium, aku pakai medium. Ternyata ya berhasil keluar rasanya. Dan sesuai yang dia bilang, intinya rasanya kayak yang balance gini. Oh iya keluar. Jadi ya berarti selama ini kan sebenarnya sudah ada satu resep yang memang hampir bisa digunakan oleh semua orang. Hanya tinggal kita yang nyeduh ini paham enggak gitu aja, Mas Riz. Pahamnya itu sulit sih, karena kan bagi saya karakter setiap roaster itu kan beda-beda. Ya kita kan harus mengenal kopinya terlebih dahulu. Betul. Tuh, kalau aku setuju, cuma dalam artian gini, sebenarnya kopi matang ini sama aja. Jadi kopi sudah matang ini pasti bisa diseduh lah gitu. Kecuali tadi kopi yang undeveloped, mungkin butuh PR lebih, butuh waktu yang lama. Jadi kan kalau di dalam waktu itu penyeduhan semakin semakin lama, butuh kopi bersentuhan dengan air ini lebih lama kan gitu. Air ini kan sebagai yang mengurai apa molekul zat-zatnya itu tadi, sari-sarinya itu tadi. Itu sih sebenarnya yang paling penting. Ketika kita sudah paham, ternyata kita harus menyeduh kopi light yang lebih light lagi itu dengan waktu 5 menit. Nah, berarti kan sebenarnya tinggal mengerti itu aja, memahami tadi. Bagus. Oke, jadi banyak Mas sebenarnya Mas Chris. Jadi kayak apalagi ya? Dulu itu keresahan barista itu. Aku sampai di zaman dulu soalnya karena ya itu tadi, karena masih kurangnya informasi, sampai yang namanya bentrokan antar komunitas itu dulu ada pecah. Baru berhasil disatukan itu di 2018 kalau nggak salah. Di Surabaya. Di Surabaya. Kita kumpulkan orang-orang tua itu. Gitu. Kenapa ini kok yang ikut-ikut anak-anak muda ini kok bertengkar perkara resep? Nah, ternyata ya tadi informasi dari yang tetua ini tidak penuh.
diambil oleh anak-anak muda. Akhirnya bentrok. Tapi ketika waktu dikumpulkan itu ya nyatanya ini ternyata tetua-tetuamu ini tidak ada gesekan. Gesekan mereka itu hanya karena perbedaan hobi malah. Kayak Mas Kris ini misalnya selain ini hobinya adalah mengetahui barang-barang kesukaan anak-anak, ya kan? Sedangkan aku nggak tahu misalnya bentrok, nggak mesti itu anaknya tetanggaku misalnya aku bilang gitu, anaknya tetanggaku sukanya main mobil. Nah, ternyata di satu sisi Mas Kris ini yang ditangani adalah anak-anak perempuan, ya kan nggak mungkin kasih boneka, tapi ada pun yang boneka untuk laki kan ya ada. Dalam artian mungkin boneka Batman yang superhero dia suka, ya nggak salah juga gitu. Nah itu di situ akhirnya waktu dikumpulin itu ditanyai, coba kamu tanyakan tetua A dan tetua B itu yang dibahas apa. Ternyata satu hobi ini sama mobil. Nah sedangkan yang ini sama yang ini, yang satunya suka bisnis makanan, yang sini mobil. Nggak maduk Mas, masa mobilnya mau diisi gedung kan nggak mungkin. Ya itu yang terjadi gitu, akhirnya saya damai. Akhirnya bisa dikasih 2 clue, yaitu waktu di latte art dulu ada namanya dinasti Ming, yaitu kelompok untuk latte art. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan bahwa dinasti Ming itu ada pecah-pecahan lagi yang cocok. Jadi misalnya Mas Kris akan cocok sama Lubi untuk latte art, ya sudah belajar di Lubi aja, karena yang bisa diterima adalah cara penjelasannya Lubi gitu loh. Nah tapi jangan menutup kemungkinan waktu aku jelasin ya ada yang cocok ya diambil aja, yang nggak cocok nggak usah dipakai. Itu sih pesanku, cuma itu aja kalau di kopi-kopian itulah, daripada konflik gak jelas gitu. Untuk soal resep maksudnya. Iya. Tapi kalau sejauh ini sih Mas, nge-explore di beberapa tempat semuanya enak. Semuanya enak, jujur nggak ada yang nggak enak. Ada Mas, ada, saya menemukan. Ada. Oh iso? Iya, soalnya kopinya underdevelop yang diseduh Mas. Nah mungkin itu kalau misalnya ya, kembali lagi, soalnya kalau ngomongin tempat jualan ya ini beda, tergantung pemilik punya modalnya berapa, konsepnya gimana. Tuh, ketika kayak di warkop lah, ayo saya berani jamin orang-orang kopi-kopi ini yang buka-buka yang besar-besar ini suruh ngopi di warkop, lah bilang kopi nggak enak. Ya beda sih Mas, tapi kalau di warkop itu kan kopinya Mas? Ya bukan yang specialty secara kasar. Nah ini pertanyaannya aku lah, kopi specialty yang seperti apa? Nah, aku tahunya dari harganya doang sih Mas. Emang ada kategori tertentu gitu? Aku juga nggak paham sih Mas, sebenarnya bingung kan. Dulu itu terjadi yang namanya perbedaan antara coffee shop, kedai, sama warung. Nah ini aku juga bingung. Secara bahasa Indonesia sama sih. Saya ya tempat untuk ngopi kan itu, coffee shop, kedai kopi, warung kopi, tempat untuk ngopi. Nah, cuma segmentasi customer mungkin ya yang berbeda ya, kemampuan daya belinya mungkin ya. Bisa jadi. Ya maksudnya kemampuan keuangannya untuk membeli apa itu loh mungkin. Nah tapi kalau aku ngomong sebenarnya specialty itu yang gimana juga, apakah yang kayak sekarang yang harus kopi dari green bean aja sudah kayak harus standarnya seperti ini. Itu kan patokannya ya asosiasi mungkin ya kan, yang terbesar adalah asosiasi. Cuma kalau saya dulu akhirnya hingga membuat sebuah statement bahwa mungkin kita nggak specialty, tapi kita punya yang spesial untuk teman-teman yang ingin ngopi di sini. Wih, bagus juga ini quotes-nya. Yeah. Jadi sebenarnya kopi specialty itu bingung untuk menjabarkannya. Iya. Standarnya itu sudah ditentukan sama manusia sendiri. Iya. Bahkan sama orang-orang atau organisasi yang bersangkutan. Tapi menurut Mas Oncil, kalau mau mencari yang spesial, apa tadi sorry? Mungkin kita bukan yang specialty, tapi kita bisa kasih yang spesial. Wah, luar biasa. Ya, dan entah dari segi rasa, entah dari segi pelayanan, entah dari segi tempat. Kalau tempat mungkin kurang besar ini. Ya, kurang besar sih. Sorry Pak. Karena memang ini kantor Mas. Ini untuk kerja, tapi ya kita adakan biar teman-teman yang main ke sini mau ngerosting itu juga nggak kepanasan, diungkepkan sama aja. Sebenarnya yang roasting pun di roasting di dalam itu. Jadi kita kalau ngerosting itu ya sebenarnya orang ini juga di roasting gitu. Ya karena suasananya panas gitu. Itu biasanya gitu. Ya normal sih kan, kalau orang lagi ngerosting kan memang suhu kan jadi panas. Panas, memang. Tapi
memang kebanyakan gitu. Kalau konsepnya seperti ini slow bar kan, memang yang nggak perlu sampai apa tempat yang mewah-mewah banget. Iya, tuh. Banyak kok yang di Surabaya yang slow bar yang sederhana. Tapi yang penting kan itu tadi, kalau mau cari yang spesial itu memang susah. Susah. Tapi tapi penting ya itu tadi. Ya, itu makanya kita ngomong selalu di setiap kedai kopi pasti ada keunikan lah. Nah, apa itu? Cocok nggak sama yang kita cari itu aja lah. Kelihatannya kalau di sini tuh uniknya dari Mas Oncil nih. Enggak sih mas sebenarnya. Dari Lupi kalau saya bilang. Manajer saya itu yang paling unik di sini. Karena wajahnya saya lihat mirip The Weeknd itu. Ya itu. Keren itu. Manajer. Saya sekarang ikutnya Mas Lupi soalnya. Oh, berarti bukan Pak Angganya? Enggak, Pak Angga yang gaji. Sudah itu urusannya Pak Angga. Saya ikutnya Mas Lupi manajer saya. Karena kerjanya sama Mas Lupi ya. Itu. Kalau sebenarnya saya itu ya jahat, sedikit-sedikit jahat mas. Ya, kalau di kopi ini. Saya suka menjerumuskan seseorang kepada suatu kaum. Gitu. Saya menjerumuskan itu ya, menjerumuskan jadi, untuk minum kopi ya, jadi dulu ya mungkin saya saya bukannya sombong ya, tapi mungkin saya anak muda yang waktu di tahun saya itu orang yang paling suka bantah. Bantah. Jadi ada apa kalau saya belum saya bantah dulu. Kenapa kok nggak kayak gini? Selalu ada kenapa nggak kayak gini? Kenapa harus gitu? Tuh. Tapi sampai pada akhirnya saya capek sendiri. Saya baru ngerasa bahwa menjadi orang dikenal itu juga nggak enak. Ada waktu tertentu yang saya hilang. Ininya kayak waktu privasi saya sedikit hilang. Sering itu. Jadi saya ngopi di kota lain ya. Saya anggap ini sudah di kota lain, nggak ada yang kenal saya. Saya pengen ngopi, dibuatkan orang, minum, selesai. Ternyata baristanya ada yang tahu. Ya kan, tahu-tahu. Gimana mas tadi kopinya? Ini mas Oncil kan gini, waduh. Nggak jadi tenang, ya tambah pusing. Padahal ini tadi melarikan diri untuk menenangkan. Pengen aja di tempatnya seseorang yang nggak kenal, kita ngopi aja. Nggak usah ngobrol lah, ini kita kan butuh waktu sendiri gitu. Tapi ternyata gagal. Sampai sekarang saya masih gagal. Ya resiko orang terkenal gitu sih. Iya, nah itu yang menjadi penyesalan saya sekarang. Kenapa saya terkenal? Itu nggak mau. Tapi kan terkenal kan imbang juga dong. Imbang kan dengan isi dompet pasti tebel juga. Enggak ya mas. Iya ini saya kasih tahu aja. Jadi saya pernah rasanya jadi owner ya. Saya kira jadi owner sebuah usaha itu bakalan pegang duit ya. Ternyata enggak. Loh, sempat jadi ini apa? Sempat buka kedai sendiri. Bukan gitu? Kedai di Malang waktu itu. Ya di emperan gini mas. Ya itu juga bohongi teman-teman juga. Jadi tempat yang saya pakai itu sebenarnya rumah saudara. Saya bilang ini saya ngekos di sini, saya kalian boleh kok jualan. Tuh. Jadi ya saya kira bakalan ya dulu bayanginnya kalau lihat film gitu kan, oh bos itu pasti banyak duit banyak, hartanya banyak. Ternyata saya kebujuk sama film. Isinya nota mas, beneran. Tagihan lusuh, beli kopi ya belum bayar, invoice saja ini isinya. Dompet dulu itu. Dompet isinya invoice, tapi isinya invoice. Ya sama setru kan, habis belanja kita kemarin belanja apa aja ya, perhitungan lagi, ngitung lagi modal sudah berapa, oh ternyata untung apa enggak, ribet ternyata. Ini menarik mas. Gini. Di Malang berarti buka seperti kopi slow bar gitu atau slow bar, kopi street ya, street coffee tapi nggak pakai motor lah kita ya, tapi slow bar dipakai rombong gitu, rombong buat sendiri mas, itu ada ceritanya mas. Jadi kita waktu itu dapat hibah ya kan, ada di tempat saudara saya waktu itu ada resto di situ, tutup kontraknya habis, ditinggal lah barang palet-palet itu ada pagernya itu. Nah saya cuma punya dikasih itu bangku, meja sama temen. Dulu ada kedai Sipulung, itu juga tutup, ada kursi-kursi rusak. Dan ini loh kalau kamu mau bawaan berapa butuhnya sama kursinya, enggak aku butuh mejanya satu. Nah lalu dapat ada di Malang itu jualan bakso pakai itu mas, yang stainless yang juga rombong. Nah itu saya ambil rangkanya aja, rangka bannya itu yang kotak bannya itu ambil. Meja ini kok kebetulan ukurannya sama, tak tancapin iya tinggal baut-baut lah, kayu tadi palet ya itu untuk nutup. Seadanya itu saya garap sendiri. Jadi seminggu sebelum buka saya buat rombongnya itu. Buat rombongnya itu. Itu di daerah Malang. Di daerah Malang. Terus piye dengan hasil jualannya? Itu di tahun berapa? Sorry? Di tahun 2018. 2018 itu hasil jualannya. Wah waktu itu saya memang mengambil langkah agak ekstrim juga.
Karena bisa. Iya, Ekstrimnya. ekstrimnya bayarnya seikhlasnya, Mas. Ngopi bayar seikhlasnya. Iya. Kopi filter gini. Filter gini, dan waktu itu masih bumi-buminya kopi luar seperti Ethiopia, terus apa ya, ya masih Ethiopia, Rwanda, Kenya, itu masih mahal-mahalnya. Belum sekarang kan spesifik ya, ada yang lot-lot gitu, enggak. Desa belum keluar itu waktu itu. Masih di pertengahan 2018 itu kita jualan ya masih Ethiopia, terus Rwanda, Kenya, gitu-gitu, itu dengan harga seikhlasnya dari roaster-roaster luar negeri yang sudah punya nama. Bayar seikhlasnya. Rata-rata yang seikhlasnya itu bayarnya berapa, Mas? Kalau dulu di Malang karena pas harga pasarnya sekitar 10.000 sampai 20.000, jadi di range segitulah. Kalau filter dulu sampai 15.000 paling mahal kalau nggak salah. 10 sampai 15.000, jadi ya di antara range itu. Tergantung dia menilainya kopi yang produk yang dia minum seperti apa. Oke, ini kalau ngopi bayar seikhlasnya, berarti tidak menutup kemungkinan orang itu bisa ngopi katakanlah Ethiopia, 3 porsi misalnya. Iya. Ya bayarnya cuma 15.000. Iya, nggak masalah. Dan itu terjadi. Sampai kita akhirnya kan karena waktu itu ada hashtag ya yang digembor-gemborkan oleh hampir semua apa ya, talent kopi, kita ngomongnya talent kopi yang ada di nasional pun itu pengennya mengkopikan Indonesia. Nah, waktu itu di Malang juga gempar dengan itu juga. Pada akhirnya ya itulah kita buat ya. Jadi aku sediain juga untuk kopi-kopi tubruk yang sekelas warung pun, kopi susu yang lagi booming waktu itu, aku buat semuanya ada. Itu dengan harga yang terjangkau. Mungkin kalau untuk kopi susu ada patokan harga, tapi kalau yang untuk kopi hitam tidak ada. Termasuk yang filter Ya. Manual brew nggak ada patokan harga seikhlasnya. Adapun itu ya akhirnya customer pertama aku adalah tukang parkir. Ya, jadi di situ lumayan lah. Di tempatku itu ada beberapa usaha yang tempat parkirnya juga pakai tempat rumah ini sedikit. Ya, akhirnya mau ayo belilah kopiku lah. Masa nggak ngopi jaga parkir. Nah, kumpullah kau tukang parkir, ya awalnya 1 gelas, 2 gelas, bayarnya 5.000, 6.000, nggak masalah kan? Karena mungkin cocok juga nggak tahu. Tiba-tiba, ini mungkin satu komunitas ya kan, satu komunitas parkir ini. Bawalah 1 teko ini. Iya, bawa 1 teko, Mas aku kopi, ini duitnya. Nggak mau protes aku kan, nggak bisa. Ya, dia kasih 3.000 ya, aku kasih penuh 3.000. Yang penting mereka ngopi. 1 tekonya sebesar ini atau lebih besar? Bukan teko itu. Teko yang besar itu loh, yang biasanya kalau kita ST itu. Iya, ST itu. Astagfirullah. Ya sudah, kasihkan aja. Ya kebetulan waktu itu rezekiku adalah kopinya nggak beli. Dari teman-teman roastery ini akhirnya yang baru-baru di Malang lokal itu masihkan tester ya, sampai aku tanya nggak ada tak kopi-kopi yang apa sekiranya sudah roasting 2 kali atau memang sortiran yang gelap-gelap itu ya ada, ya sudah tak belinya, nggak usah bawa aja. Nah itu akhirnya yang aku jual lagi dengan ya jual dengan tidak ada patokan harga, tapi wes terserah lah kan gitu. Tapi ya itu buat tubruk-tubruk itu ya itu sampai gula pun akhirnya aku sediain, mau nggak mau ya, Gesa dikasih gula ya ada itu kalangan kayak gitu. Nah, aku serius ada yang minum Gesa pakai gula? Ada, karena orang pengen tahu kan. Kemarin itu aku mau hanya bergerak untuk memperkenalkan bahwa kopi itu sekarang ini ada pengembangan sampai sini. Dengan konsep seperti membayar kopi seikhlasnya gitu, itu kalau misalkan saya yang menjalankan seperti itu, mungkin nggak sampai hitungan bulan, 1 bulan aja mungkin udah bangkrut gitu. Kok sampai bisa survive? Selain dari kopinya ada yang bilangnya dikasih itu apa kata yang di atas. Saya itu sebenarnya ya awalnya itu ya ragu gitu. Pertama memang saya kopi. Jadi saya cerita ya balik lagi ke waktu buka rombong jadi itu sudah siap buka, sudah ditata semua. Tapi hampir nggak buka karena waktu itu waduh kayaknya ini sudah apa capek aku kan gitu. Kok ada temen itu. Jadi ini kebetulan ada 2 cewek itu pacarnya temanku semua. Kenal lah kita kan. Dia kuliah di Malang, tahu-tahu datang ke depan rumah. Teriak-teriak kayak manggil temennya loh. Mas Once di kenteng gitu kan. Keluar lah, ya gimana? Ayo buka. Nggak banyak bicara. Lu aku lagi nggak mau tahu mereka. Rombong di dalam garasi itu didorong lah keluar langsung ditata. Udah, sekarang kita buka. Bukanya secara spontan. Iya, spontan. Tanggal berapa itu? Oktober kalau nggak salah bukan. Enggak Desember bukanya itu. Di tahun 18-an. 17. 2018 itu kita sudah running banget. 2000 ya, 2 hari sebelum tahun baru kalau nggak salah.
datengin aja buka. Tapi aku mas, kenapa selalu bilang 2018? Aku hitungnya tanggal 1 aja lah kita buka. Yang spontan itu pengalaman ya kan, pengalaman ternyata Reopening misalnya. Iya, reopening ini anak-anak antusiasnya gila. Gitu. Nah di waktu itu hampir semua mas, apa ya, barista, roaster yang di Malang itu datang, yang kenal-kenal pun ada, yang sedang berseteru pun ya kan antar golongan gitu ya. Nah, waktu itu kita bercandanya, aku bercandanya lucu. Wah itu kan si rosternya ini ada bisik-bisik. Iya di sini semuanya sama, aku bilang. Kok bisa? Iya aku yang paling tinggi di sini. Soalnya aku berdiri mas, lainnya duduk di bawah kan, lesehan kan ya. Lihat itu, saya yang paling tinggi. Semuanya sama. Roster-roster ya duduk bawah situ adanya. Mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Ya di mobil aja terserah. Pokoknya kita buka gitu. Dari jam 8 malam sampai sekeselnya. 8 malam sampai selesai. Biasanya paling pagi jam 6 kita tutup. Jam 6 pagi. Banteng stamina-nya. Iya, jam 6 pagi tutup, tidur, nanti jam 10 bangun. Mungkin kalau bangun, kalau nggak jam 12 waktu itu bangun, kita belanja, yang habis-habis apa baru malamnya buka lagi. Sampai ada momen di mana waktu itu memang sakit. Leg ini badan. Datanglah beberapa orang lu nggak buka, sampai aku sakit. Ya sudah, dibuka lah. Dibantu sama teman-teman. Iya, mereka malah udah aku aja yang buka. Ya sudah, keluarin. Aku cuma bantu sebentar untuk natain aja. Aku bilang nanti untuk jasamu, gaji jasamu ambil sendiri ya, di toples. Jadi dulu kita bayarnya di toples. Jadi toples aku sediain untuk bayar itu. Nanti kan. Jadi hampir 3 hari sakit itu dibuka sama teman-teman itu, tak tanya, ambil upahmu kamu. Sudah. Ini mereka bilang ini ya, di foto nggak pernah tak lihat fotonya, ngambil 200, ada yang ngambil 300, dan sedangkan yang di toples itu 500 itu masih ada. Itu ya apa kata rezeki yang di atas kan. Jadi di situ aku waktu di mana survive-nya adalah ya itu mungkin aku ya merasa sombong juga di sana. Aku hidup kok. Jadi waktu itu melawan orang tua yang tidak mengizinkan untuk buka malam, ya jauh nggak apa-apa, tapi jangan kerja yang menganu kesehatan. Saya bisa aku makan kok. Ya, tapi akhirnya kena karma mas, beneran. Karena orang tua nggak jalan itu, ini pesan beneran ini. Orang tua itu dengerin rek, nggak kena karma saya. Nah karena bangunnya kan nggak teratur. Sebelah itu ada temen juga jualan itu nasi babat. Nah kalau kemalaman sudah nggak ada ini jualan-jualan, males keluar sudah buka kok. Belilah nasi babat ya, hampir setiap hari kan, dua kali gitu. Tiba-tiba itu sekali jualan belum tutup, masih pertengahan buka itu kaki sini mas, jawar mas. Ya itu tiap hari babat apa enggak? Nah itu kan pertama kolesterol, aku sampai gitu ya. Sama berpikir gini, apa gara-gara aku angkat-angkat tadi tapi ya gak berat-berat banget. Wong ya setiap hari ya kayak gini tapi biasa aja. Wong ya sudah stretching tapi kok di sini pulang lah akhirnya. Sampai temen dateng itu, kenapa ya? Akhirnya dikasih, waktu itu kita nggak tahu ya kolesterol. Nah temenku itu usaha kombucha, paling rame di Malang waktu itu, yang ngawalin kombucha. Ini bisa, sepertinya kamu kena kolesterol, ini bisa menurunkan kolesterol. Minumlah, sudah minum kombucha, beneran. Aku tak pulang dulu aja ke Surabaya. Kenapa? Enggak, tak tes dulu, beneran mas. Dokter itu sudah geleng-geleng ya, jadi misal batasnya 100, aku 150. Udah 50 naiknya. Untung nggak stroke katanya. Wah iya dok. Iya, panganan tiap hari baper. Iya kan, nggak kekontrol. Ternyata hidup sendiri susahnya tidak memiliki kontrol untuk 4 sehat 5 semburat. Luar biasa. Itu jalan berapa lama yang ngopi versi kelasnya itu? Mungkin dari setahun 8 bulan mas. Soalnya kepotong-potong, kita dulu sering diundang-undang juga ngobrol. Ya apa ya, undang-undang misalnya ngisi acara opening kedai, kita cuma suruh gimana sih untuk mengenalkan ceritanya jadi barista dulu gimana gitu. Tuh ya banyak undang-undang gitu, itu juga menjanjikan dulu. Ya jadi sebenarnya kenapa kok uang warung ini uang pengusaha ini nggak kena banyak-banyak untuk misalnya kebutuhan sepatu lah pribadi itu, karena ya tadi ya ini sekali ngomong mas dulu 500.000 ya kan. Kalau sudah dapat makan itu. Pokoknya tapi dulu syaratku gampang mas. Pokoknya kalau ngadain wawancara gini harus boleh rokokan aku. Iya. Kalau nggak, dulu pernah dapat itu acara kampus mas.
Gitu. Saya juga salah sebut harga waktu itu. Ditanya berapa mas? 500 ya. Aku mikirnya ini untuk pendidikan kan. Oh ini instansi pendidikan 500. Ternyata yang diundang satunya itu apa namanya ya, narasumbernya adalah yang punya Jokopi mas. Terus dia nggak sengaja loh, berapa mas? Iya kemarin saya ditahu kemarin anggarannya 2 juta. Tahu gitu kan saya minta di bawahnya sedikit. Wah ya sudah. Makanya kok langsung ya sudah mas. Ya Langsung gitu ya, langsung nggak pakai di ya. berat, nggak bisa kurang loh. Buat kasih tahu ya sudah lah gitu. Ternyata 500 itu kecil ya. Ya gitu. Itu tapi yang acaranya itu di Malang. Enggak, di Surabaya mas, di Stesia. Stesia, di acara Stesia itu. Dan ada salah satu dulu pegawainya Pak Angga di perusahaan satunya itu, yang dia seniornya, dia yang ngatur acaranya. Saya dihubungi itu. Ayo mas ngisi ya. Saya cuma pakai baju rapi ya kan. Sambil ketawa-ketawa ya. Sampai ada yang hampir semua pertanyaan audiens itu kepada Jokopi. Ke saya itu cuma satu tok. Kenapa mas berhenti kuliah, itu pertanyaannya. Ternyata yang tanya UPN juga mas. Bagus saya bilang gitu. Ya, saya apa namanya itu? Cewek dia. Ya, saya kuliah di UPN. Aku langsung bilang, kenapa ada anak UPN di sini tiba-tiba? Ternyata ini acara umum. Ya sudahlah. Jadi ya gini aja. Tapi ternyata efeknya yang enak. Setelah acara itu waktu di ruang tunggu narasumber lah, akhirnya yang Jokopi ini sedikit sharing apa kurangnya Jokopi akhirnya kita salingan gini mungkin saran saya ini ya saya kira besar seperti ini. Dan ternyata sekarang di dalamnya Jokopi ini adalah anak-anak lawas ya kan, rosternya kenal, anak lama juga, terus baristanya QC-nya juga teman-teman sendiri, marketingnya ini anak Instagram Surabaya ini juga. Oh ternyata sama aja sudah, dan mereka berhasil. Ya seneng sih dalam artian ternyata ada yang mendengarkan. Itu sih mas ceritanya. Luar biasa loh dari pengalamannya Mas Once. Jadi musuh orang juga banyak. Pernah jadi musuh juga? Bosan Malang gitu, makanya saya tutup itu juga diusir itu. Karena ya itu kalau tahu Mas Ambon ya, Mas Ambon yang di Brooklyn itu dulu datang ke tempat saya itu sering itu sampai pagi gitaran gitu. Nah dia sudah sumpah kerja ya kan, ingin kopi dibuatkan di tempatku. Terakhir waktu mau tutup aku bilang, sebenarnya kamu itu bagus, memang semuanya butuh perubahan. Cuma banyak orang yang nggak cocok dengan caramu, terlalu sarkas kamu. Ya aku bodo amat, aku orang Surabaya. Ya cara ini aku cuma menjelaskan bahwa orang Surabaya kan sudah terkenal ya. Kalau dari sepak bolanya kan supporternya sudah tahu kalau Surabaya sarkas gitu aja lah. Tapi aku kan maksudnya adalah ya sekarang itu kayak gini loh kopi itu. Mau benar-benar mengenalin kopi yang sekarang itu gimana gitu. Tapi ya nggak masalah. Ya waktu sudah sampai sempat ya juga gitu. Udah hilang berapa bulan dari Malang, aku di Surabaya lagi, balik ke sana ngopi gitu. Ya ada beberapa itu kedai yang baristanya juga dulu, entah baristanya entah temennya yang disuruh ngopi tempatku untuk memata-matai ya kan. Apa sih anak ini, siapa sih ini? Nah, waktu main ke sana cerita itu dipakai lah. Awalnya saya dihujat ya kan, dihujat dulu. Ternyata setelah saya pergi dipakai. Ngerasa ya ternyata cocok gitu caranya untuk perkembangan ini. Datang ke sana ngobrol ya kebetulan kok headbarnya. Iya mas, dulu saya itu pernah main di kedai daerah Bondowoso gini-gini. Oh ya namanya Trigonelen. Oh ya. Oh gitu ya mas, ya saya namanya ya saya baru Oncil. Dia baru diem. Berarti mas yang punya Trigonelen? Iya. Tapi tidak apa-apa. Itu kan dulu. Yang penting kamu sekarang sudah paham bahwa di bisnis ini memang perlu pengembangan banyak sekali. Bisnis kopi perlu banyak pengembangan. Iya, selalu upgrade. Nah, kayak sebenarnya kan kalau muter aja loh mas. Nah dulu kita itu waktu 2019 itu yang namanya kopi latte, cappuccino ini kan akhirnya dikesampingkan. Latte itu agak redup karena nggak ada yang beli lah ini cappuccino. Jadi banyak sekali itu cerita-cerita teman-teman latte art itu yang ngomong kalau dapat orderan satu itu rebutan sama partnernya, rebutan latte. Ya, karena mesin ini hampir nggak gerak sama sekali. Pindah ke mana? Ke manual brew ya kan. Nah, manual brew habis itu digeser sama es kopi susu. Banyak keresahan di mana? Iya. Dulu seingat saya
ketika waktu saya masih di Samarinda Mas, kan saya pertama kali mengenal kopi itu ya setaunya ya cappuccino, americano, espresso, latte, tapi belum pernah tahu. Karena waktu di Samarinda itu yang masih kopi shop gede itu kopi toffee, ya, sama ya. Excelso. Oh, akhirnya tahu ternyata cappuccino ini yang nggak ada foamnya. Waktu itu masih belum ada gambar-gambar bunga Mas, jadi betul-betul kopi es busa terus kasih serbuk coklat. Ya kayak kasarannya kayak yang kita tahu umumnya yang sasetan gitu. Model-modelan kayak gitu. Terus baru berkembang ke kopi toffee, udah mulai digambar, Excelso juga mulai menggambar. Tentang sampai 2010. Pindah ke sini, Starbucks booming. Starbucks booming, baru bilangnya sih manual brew sekitar 2013-14an mulai masuk ke kalau maksudnya itu cuma kalau boomingnya di 2016. Boomingnya dulu 2016. Iya, naik banget. Di Surabaya itu karena 2016 itu Surabaya Brewer SPRC. Surabaya Brewer itu sudah niru ice lining. Jadi kita itu sudah punya beberapa generasi kompetisi sebenarnya. Awalnya adalah Surabaya Brewer, lalu ganti panitia akhirnya jadi Coffee Era, Surabaya Coffee Era, SCE, akhirnya sekarang baru sudah jarang, akhirnya ya kecil-kecil lah ya kan, masuk open service kecil-kecil, akhirnya sekarang ICE mungkin melihat ya kan potensinya, ini FCI melihat akhirnya dibuatlah Ice League ini, sampai ganti nama sekarang ICC itu, Indonesian Coffee Competition kalau nggak salah namanya, Championship apa Competition ya Pak ya, ICC itu. Competition ya, itu akhirnya jadi competition itu. Luar biasa. Iya, itulah perkembangan kopi ya. Kopi. Berarti dari bergerak dari itu buka usaha ngopi versi kelasnya sampai jadi pembicara dan sekarang menjadi ngerosting juga. Bantuin Pak Angga ngerosting. Ya, biasa awalnya kalau ngerosting ini sudah ya belajar, cuma waktu itu belum benar-benar megang mesin roasting yang langsung terus-terusan. Jadi kalau ilmunya, basicnya sedikit-sedikit sudah belajar. Karena waktu itu kan ikutnya Jumarani waktu itu. Indo Kopi Jumarani itu saya ikut Jumarani belajar di situ, suruh bantuin roasting juga. Kalau kadang-kadang pas batch banyak dapat dulu waktu masih mesin William itu masih 1 kilo, orderan sudah 20 kilo ke atas, jadi kan gantian, shift-shiftan gitu. Nah, lognya sudah dibuatin rosternya, tinggal ini aku sudah sampai sini, aku mau ada acara ini, kita masuk roasting tuh. Sampai akhirnya sudah upgrade ke 5 kilo sekarang kan, pakai Berto, jadi ya kadang-kadang ya pengen nyoba gitu, tapi masih takut. Karena bukan mesinnya sendiri, takut rusak. Tuh Mas, jadi kalau nah kenapa sekarang memilih ikut Pangga gitu ya. Karena dulu waktu pandemi itu sempat buka Gojek, ya lumayan jualan es kopi susu. Jadi es kopi susuku juga lebih sederhana, bisa menyaingi, bukan menyaingi, bisa memiripkan untuk kopi-kopi susu yang pakai mesin, walaupun aku dengan metode digodok. Jadi basicnya itu kondimen kopinya aku godok, rebus, ya itu. Lancar itu Mas, sampai pada akhirnya tetangga, mungkin pandemi kan sudah sepuh-sepuh ini tetangga di rumah itu takut kalau ada Gojek datang itu akhirnya minta istirahat dulu lah katanya itu. Oh ya sudahlah, aku tutup. Nah waktu akhir-akhir pandemi dapatlah job-joban ini bersama partai ya kan, sebuah partai untuk pemilihan wali kota. Waktu itu kita dapat 1 stand ya, itu benar-benar yang namanya katanya pandemi level berapa itu, ini bisa level 99 ya, menjadi level 0 gara-gara itu semua. Iya, jualan ya tetap itu ada, itu yang hujan juga ada. Oh sekarang ikut politik ya, padahal ya kita ngomong ini duit, kita bertahan hidup ini. Sebenarnya nah, itu saranku sih. Ini kan mendekati kampanye teman-teman. Iya. Ada saran dari Mas Onjel? Ya kalau ada yang nawarin terima dulu. Nah, sama doain jadi. Kalau ada 5 ya terima dulu 5. Nanti waktu nyoblos 5-5-nya coblos saja. Ya nggak sah dong suaranya Mas. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah melakukan amanah. Kalau dia dikasih sebuah reward untuk minta tolong dicobloskan. Itu kerjakan, kan dia sudah memberikan sebuah amanah. Itu kasih lah, kerjakan. 5 yang ngasih 5 coblos 5. Nggak sah nggak apa-apa. Yang penting sudah dikerjakan. Soalnya tanggung jawab bukan sama suaranya juga.
sama yang di atas. Nah, yang penting kamu terima ya sudah kasih. Nah itu, kayak misal dapat sponsor rombong nih, biasanya partai-partai ini kan, Iya. terima dulu. Nah, kalau misalnya partainya besar, biasanya nggak diminta lagi itu kan. Nah, setelah kampanye selesai, chat, ya itu, ganti bodinya. Saranku itu lumayan itu. Itu sekarang teman-teman tahu kan harga rombong sekarang mungkin 2,5-3 juta lah. Dapat bantuan gitu. Pakai dulu, misalnya dia dikontrak setahun, nggak apa-apa setahun ada tulisan partai masoncil.id gitu, nggak apa-apa pakai dulu. Nanti setelah 1 tahun tidak ada kalimat diminta ganti warnanya. Jualan kasih namamu, skotlet, stikeri, pakai namamu yang murah ya kan, selesai mas. Kesempatan itu, manfaatkan, itu uang kita rek. Politik itu uang kita kan, dia minjem di bank itu, uang kita itu. Ngajarinya kurang benar tapi ya. Bukan kurang benar, kita ini bingung kan, mesti selalu kalau mau bikin usaha modalnya nggak ada. Ini manfaatkan kampanye ini untuk modal. Tuh, pokoknya nggak kena orang-orang yang benar-benar memaksakan untuk jadi ya. Biasanya itu diminta lagi. Pernah kejadian soalnya itu. Pernah. Kita dapat bantuan di rumah ini kan, kita manfaatkan. Nggak jadi diminta. Loh gimana sih? Ya ikhlas berarti itu. Iya kan. Ya menurut dia juga ini namanya kita bayar tanda modal harus ada kembalinya. Ternyata gagal diminta. Apa namanya? Kolab dia. Kolaps ya. Iya. Lumayan. Itu ada salah satu tips dari Mas Ucil perihal musim menuju musim 2024. Oh, terima kasih. Iya, sama jajan, Mas. Nice. Ini suguhannya terlambat, Pes. Enggak apa-apa. Itu, Mas. Apa lagi, Mas? Ayo. Banyak sebenarnya. Banyak. Ini apa ya? Ada dari sisi filosofinya ada, filsuf kan, dari sisi filsuf, bisnis, iya. Terus humornya juga ada. Ada, harus lengkap ya mas. Ya itu mas, yang banyak kuncinya untuk awet muda. Beneran. Kelihatan sih, mungkin kalau para viewers ngelihat ya, oh saya sama Mas Oncil yang lebih tua siapa? Mungkin kalau orang lihat dari wajah aja udah kelihatan saya kok yang lebih tua. Padahal umurnya nggak jauh beda. Iya jauh beda. Itu aja. Oh kemarin ada itu adiknya salah satu orang kantor bilang, loh mas saya kira Mas Oncil ini lebih muda daripada Mas Lubi. Kalau nggak tahu kalau Mas Oncil sudah umur 3 kan itu. Iya 3-0 kayak MU kan. Bahasa MU. Ya kan lucu tapi lucu. Ini udah mulai bangkit. Oh ya, udah mulai bangkit ya. Kemarin bangkit. Soalnya partainya juga lagi bangkit di sini. Kemarin bangkit MU mas. Ya. Bismillah lah, semakin seru lah persepak bolaan Inggris ini ya. Karena kalau si merah ini terus terperosok, kasihan si biru ya kan. Iya. Ya kan. Biru ini nggak ada saingannya kan, aduh kok. Makin berisik sih tetangganya. Iya akhirnya. Tuh, itu sih mas. Liga Inggris emang dukung siapa? Nggak ada. Oh mas cuma beli doang? Bukan beli doang. Yang kalau kita dukungnya yang lagi main aja. Aku nggak terlalu mendalami liga-liga semua sepak bola. Tapi aku juga bermain sepak bola ya kan. Nah, tapi kalau ada yang tahu-tahu bilang, ayo laluan ayo. Nah, kamu pegang apa? Lihat yang main apa itu. Dan misalkan MU sama City. MU sama City. Iya. Nah, tanya dulu kan banyak nih, purpuran berapa leg-legan apa purpuran ya toh. Kalau leg-legan ini biasanya imbang. Mas Yow ngomong MU kalahan ya toh. Biasanya kalau sama rivalnya ini seringnya imbang ya, daripada kalah. Gitu. Kalau misalnya leg-legan, iya menang ini ya hampir enggak sih, hampir susah sih. Hampir susah ya? Iya karena kalau saya lihat sih memang dari ownernya dua tim ini kayaan yang biru kayaknya. Iya jelas sih Arab pun. Iya. Dari Dubai, Sultan Dubai sama. Iya duitnya banyak. Yang penting itu kalian tuh kalau mau hidup enak duitnya banyak. Caranya gimana? Kerja. Tuh. Ya iya emang harus bekerja. Gak usah jajan, gak usah beli gesa kamu. Gak akan kaya nggak beli gesa. Ya sesekali boleh lah. Ya sesekali boleh. Kalau dapat gratis ya. Kalau minta gesa gratis ya, cari itu Kopi Addiction. Biasanya ada Mas Nasrullah itu bawa gesa itu, nah itu. Minta diseduhkan aja. Kalau minta kan sawangannya ya toh. Oh jagain nanti jangan. Kalau Mas Anu itu, Mas nggak ada bisa diseduh-seduh gitu Mas. Main-main ke sini nggak mau nyeduh lah. Aduin ya. Ya belum kan, belum ketemu. Sudah pernah ketemu Mas Nasrullah kan? Kopi Addiction? Kelihatannya belum. Nanti kalau ketemu.
kita kenalin ya kan. Nah ini Mas, enak itu home brewer itu. Home brewer ya, alatnya mumpuni gitu. Ada yang baru pasti punya dia. Tunggu Pasti. aja, iya pasti itu. Soalnya hidupnya kebanyakan di air. Iya kan, di laut lepas ya kan. Oh, pelaut. Bukan pelaut. Di pengeboran kayaknya. Oh, anu, Pertamina lah ya. Iya, Pertamina lah. Jadi banyak di lautnya kan, gaji bisa berapa bulan di sana, gaji kan masuk terus tuh. Pulang kan bingung gitu. Ya tapi Mas, teman-teman yang kayak gitu yang bisa jalurnya ke hobi-hobinya itu hobi-hobi yang positif ya. Iya. Itu seneng aku. Dari pulang itu uangnya banyak, hobinya mobil ya beli mobil ya kan. Kalau yang nakal-nakal yang susah itu. Pulang pijet gitu kan, aduh, habis buat pijet ini gimana ini? Ya, senang saat ya. Iya. Gitu, Mas. Itu godaannya orang sipil, Mas. Ya kalau saya akui juga pernah terjadi pada saat magang. Itu adalah itu yang orang-orang yang memang duitnya banyak ini. Itu godaannya itu. Dan Kalau saya, bapak saya juga orang sipil. Gak cuma sipil sih sebenarnya Iya, yang berduit banyak lah. Iya. Gitu. Ya anggota DPR kan sudah pernah tahu kasusnya Iya. gimana sama siapa sini Iya, gitu. gitu wes. Enggak munafik lah gitu ya. Iya. Gitu, Mas. Apalagi, Mas? Bingung ya. Bingung kan? Wah, mau bahas. Tapi aku seneng lihat Mas Ontil tuh sering ngelawak gitu. Iya, Mas, kalau dibuat serius-serius banget nanti saklek nanti. Nggak enak juga. Jadi canggung akhirnya. Contohnya kita serius banget nih, maksudnya masalah kopi nih. Ketika tidak ada kecocokan nanti nggak sapa-sapa. Kalau aku sih nggak gitu sih, Mas. Maksudnya kalau aku sama orang itu nggak ngurusan sebenarnya. Jadi dalam artian, tapi aku mengingat gitu. Misalnya ada yang satu orang ini nggak bisa mengelola uang gitu misalnya. Dia sering pinjem gitu ya kan. Bakalan ketemu dia jangan sampai membahas uang. Nah, aku sudah tahu jeleknya ini A. Si A ini jeleknya adalah suka pinjem. Nah, gimana caranya orang ini butuh duit, aku arahin. Nah ini loh ada. Nah, dia bakatnya misalnya adalah mengedit video atau apapun itu dalam entertain lah ya. Ya aku garing kayak ini ada. Kemarin temanku butuh dibuatkan logo ini. Nah, akhirnya dia dapat kerjaan. Itu. Pokoknya aku selalu menghindari jangan sampai di kelemahannya dia. Kalau sampai kelemahannya, wah satu semua ini akhirnya. Tuh. Kalau misalnya apa ketemu temen yang suka mengcopy omongannya orang itu ya ada. Sampai ngomong aku ke Wahyu nanti nambah-nambahi. Jadi ngomongnya masih tak modif sedikit biar kayak punya aku yang ngomong, aku yang suka tahu itu ada. Nah itu kalau ketemu aku ngomong. Kalau tak pegangi sabar, jangan. Aku yang bagian nyelimurkan lah ininya. Dan nggak salah ngomong ini. Kita ingat dong sekarang circle-nya itu aja. Gitu. Dia waktu kumpul kita omongannya si Mas Kris dipakai. Nah, aku sudah tahu ini omonganku dipakai lah itu. Aku yang benerin daripada nanti salah. Tuh. Kan soalnya nanti efeknya ke kita. Pernah soal kejadian itu ada. Jadi ada lah anak yang aku juga nggak ngerasa ngajarin, tapi katanya dia belajar di aku. Tiba-tiba jalan-jalan itu ngomong aku yang ngajarin. Ya kok kebetulan, kok untungnya di kedainya temanku yang aku kenal dekat gitu lah. Telepon, ini kamu ngajari apa? Siapa? Foto ini. Waduh, ini ketemunya cuma 2 kali kalau nggak salah. Dia sama temennya ini. Oh ya sudah, berarti nggak apa-apa ya, tak tanggap ya. Oh ya silakan tanggap aja. Jadi dia akhirnya dibuatin acara. Sebagai pembicara nggak datang, ada kalian kan Ekstrim. yang ekstrim teman-teman itu gila-gila itu kalau di sana itu di Malang itu kadang itu pasti buatin acara aja ya, buatin acara nggak datang. Juga dulu pernah ada kalau ini di kopi-kopian sampai mengaku pernah menjuarai sebuah kompetisi pun, menggeser atlet nasional pun bisa. Gelarnya itu ada. Andai sampai menggiring opini kayak gitu. Iya. Ketika itu diupdate, kan dia akan ngisi kelas itu ceritanya. Diupdate ternyata kita kan saking anu, kita kan taunya yang bikin acara ada temen. Wih, gila. Bikin acara edukasi gini-gini lah. Waktu kita baca talentnya lagi, kita ulang-ulang. Kok tiba-tiba 5 besar West regional IPRC. Nah, sedangkan di tahun ini 2000 berapa gitu. Loh, sedangkan yang juara yang 5 besar itu adalah Renansa yang punya Smith. Nah ini tiba-tiba ada. Oh banyak itu, diserang itu.
IG-nya. Jadi maksudnya ada orang yang ngaku-ngaku. Ya, misal nih aku habis juara roasting kemarin lah Mas. Hmm. Nah, Mas Kris ini main lah ke Samarinda, apa balik ke Samarinda nggak ada yang kenal aku misalnya. Kenal sama anak kopi sana terus mau bikin karena Mas Kris ini apa aktif kan. Mau tanya gimana kalau kamu aja yang ngisi acara ya. Kamu ada pernah juara fun roasting lakoni. Waktu kan 5 kota aku di Malang waktu itu juara 1. Tahu kita waktu dia angkat nih flyernya ada yang tahu kenal nih temanku atau yang tahu aku ikut lomba juga langsung loh bukan ini loh kan juara 1 itu ini hilang sampai dihilangkan sampai menghilang wis cari aja tanggung jawab mundi kon kok ngulis kayak gini ini sih bikin acara percaya baru apa ya pasti aku kenal ya. Sudah lumayan lama dan enak dijak ngobrol itu ada kejadian seperti itu ada. Terjadi juga di Surabaya atau? Iya, waktu itu di Surabaya. Yang bikin acara teman Surabaya untuk Tuban kalau nggak salah. Terjadi. Akhirnya langsung di take down lah, karena acara sudah kadung fix harus ada. Akhirnya aku sama Icalnya TYE itu yang diberangkatkan. Oh saya Icil melok sih, pokoknya melok sih. Ikutlah kita ke sana. Sama yang punya rindu juga datang ke sana. Sedang. Aku juga nggak tahu waktu itu. Oh, kenapa kok ini keburu-buru datang ke sana? Tadi yang isi kamu sama Ical yang ini. Dan terus ngomong apa? Wis, basic aja. Ya udah kalau gitu kita isi aja, tergantung pertanyaannya audiens saja ya. Jadi kita diskusi sama ada meja prakteknya, bar prakteknya. Kita tanya, apa yang mau kamu tanyain sekarang? Gitu aja. Bingungnya di mana ya? Akhirnya enak, akhirnya lebih aktif. Ya, audiens setelah datang ngumpul, Mas ini kalau gini gimana? Pertanyaannya disusun. Jadi untuk audiensnya lumayan ada 20 orangan. Jadi akhirnya di list ini pertanyaan semua yang sama ya ini nanti ada pertanyaan yang sama-sama kita jadikan satu jadi 10 pertanyaan kalau nggak salah. Ya tentang penyeduhan tentang itu dijawabnya satu-satu jadi gini. Ya ini coba lihat sambil praktek. Jadi acaranya yang awalnya cuma 4 jam gitu kan sampai malam. Akhirnya ada kepuasan. Iya, akhirnya itu tahunya di sana. Wah, itu yang aku bilang, aku suka menyesatkan orang kadang-kadang itu. Jadi karena keterkenalan ini kan capek akhirnya. Ada itu, tahu Teta kan? Nah, Teta itu sebuah kok saya juga korban sebenarnya. Korban. Dia kalau di Lamongan dia banyak yang kenal. Jadi ceritanya waktu itu ada Hari Internasional Kopi. Dan Lamongan ini ada di alun-alun. Ada undangan dari sana untuk salah satu yang ya senior lah di sini. Kamu aja Cil datang, aku sudah bilang. Oh iya, aku bilang, aduh aku masa nanti dipanggil ke Lamongan ini capek gitu kan. Teta, ayo ikut temenin aku. Teta waktu itu masih di Rindu Kopi. Yo, tenang aja Teta, kalau mari juara. Waktu itu dia momennya juga habis juara. Open service di Makmu dulu. Ada di Mer itu Makmu, baru pernah dengar ya di situ juara 1 dia. Nah itu kesempatan ini korban berikutnya di Lamongan ada yang tahu tanya-tanya sebenarnya gini loh Mas, yang lebih paham itu yang ngajarin saya itu Mas Teta ini kena dia kebret sudah. Makanya waktu kemarin di klub itu kalau sore ada itu sempat itu si Bayu itu kan tanya-tanya tuh Mas ini ya apa Mas? Ikutin Teta. Udah yuk, percaya sama Teta. Menang kamu. Ya dia pasti oh pocil kan gitu kan. Ingat kamu itu yang paling dilihat loh di Gresik dan Lamongan. Tenang aja. Apa? Komandan Teta, silakan. Tuh. Sampai sekarang kan masih terusnya. Memang dia di situ. Harusnya dia cocok di situ lah. Maksudnya untuk mengajarin orang dia lebih nggak kayak aku ini ngajarin nggak bisa halus Mas gitu. Nggak bodohin itu kalau sudah kenal apa lagi kan tolol kan gitu walaupun kenal padahal ini orang nggak bisa gitu kan harusnya kan gini loh gini nggak bisa ngajarin yang kayak harusnya gini harus itu coba seduh dulu nggak enak buang kalau nggak enak cium nggak minum buang dan aku diajarinya seperti itu dulu. Nah kalau Teta itu mungkin memang kan bapaknya ibunya ada yang dosen lah kalau nggak salah orang tuanya Teta ini ada yang dosen gitu kan jadi mungkin sifatnya ibunya atau orang tua mengajarnya itu ada jadi makanya aku kenapa aku sudah ke Teta aja aku lihat Teta kalau ngajarin orang itu kan pasti
pelan-pelan kan catat. Itu Teta. Ini kan Mira Roastery itu. Itu lihat aja kalau semuanya belajar di situ itu pasti jadi. Nah, aku yakin. Karena cara ngajarnya Teta itu bagus. Mungkin kalau lihat Teta mungkin nggak yakin. Sudah lihat sih, yakin. Enggak, maksudnya kalau kadang-kadang dia kan kayak guyon-guyonnya itu Ya hampir sama sih. Hampir sama dengan namanya, cuma namanya lebih frontal gitu. iya, sana lebih halus itu aja. Itu Teta. Terus apa lagi ya? Yang jadiin korban ya banyak sebenarnya. Banyak ya. Banyak. Mungkin itu dulu aja. Iya. Kecil. Seru loh, apa dengar ceritanya Mas Onsil Iya. dari apa? Dari tersesatnya di dunia perkopian, dari hukum, terus kopi. kopi. F&B, yo. Ada ini enggak? Ada something yang apa misal kapan hari itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol perihal apa? Perihal ini apa yang dari kata-kata terakhir di Eskul Jessica itu? Oh, yang masalah itu apa? Si salah satu juara dunia, juara nasional dan akhirnya sampai 4 dunia itu ya, Mas Iya. Michael Jackson itu ya. Iya. Itu sebenarnya ya wah, itu kan ngomongnya gara-gara kopi 2 sahabat sampai bisa saling membunuh kalau nggak salah itu cuplikannya. Terus padahal di zaman penjajahan dulu sudah juga banyak orang Indonesia yang meninggal karena kopi tanam paksanya. Nah, itu dia sangkutin itu ya, sebenarnya banyak juga sih ya. Hasilnya kalau aku ngomong juga nggak ngefek sebenarnya. Ketika itu aku lihat waktu sidang waktu masalahnya Jessica itu juga es kopi pas itu laku-laku dan banyak yang penasaran dengan es Vietnam dan banyak yang buat Es kopi Vietnam. iya, karena tidak ada hubungannya dengan ya kan, karena cyanidanya dimasukin ya katanya kan gitu. Tapi kan orang-orang akhirnya penasaran, ya apa sih rasanya Vietnam itu ya, laku itu ya beneran. Waktu itu di Rindu Kopi masihan itu Vietnam Drip itu selalu keluar, orang sampai disembunyikan itu alat karena kita capek bersihinnya. Iya, Vietnam Drip nggak ada, es Vietnam Drip nggak ada, es kopi susu Vietnam Drip nggak ada. Itu ngefek banget di penjualan juga ngefek. Tapi aku sedikit lupa kemarin kita ngomong apa lagi ya itu ya. Oke. Ya, salah satunya yang tak notice itu. Jadi ya sebenarnya hampir semua lah. Ini hanya kalau aku lihat sih di kasusnya Jessica ini pasti berhubungan bukan kalau ini pasti memang direncanakan kan, tapi ini pasti ada hubungan dengan ekonomi dan politik. Karena ya kedua belah pihak ini sama-sama memiliki memiliki apa ya, dalam dunia politik itu apa Mas ya? Power. Ya, jadi entah ini masalah bisnis tapi aku rasa itu di ranah itulah. Oke. Terus ada satu kesimpulan juga perihal apa yang Mas Oncil jalani dengan keyakinan Mas Oncil dari ibaratnya dari memulai memutuskan memutuskan untuk berhenti kuliah sampai berusaha untuk membuat usaha kopi dengan bayar seikhlasnya. Apa esensinya untuk Anda melakukan itu? Jadi nggak bosenan. Iya, karena ada yang dulu. Saya ini orang yang tipenya bosenan sebenarnya, Mas. Apa aja pernah saya ikutin. Beneran. Yang namanya kelas komputer gitu kan. Jadi tukang servis komputer itu di sekolah kan. Merotol. Karena ketika sudah tahu, oh ternyata kuncinya ini loh. Tidak ketemu kuncinya. Benerin komputer intinya di sini sama di sini, kayak gitu aja. Udah paham, udah tahu caranya, udah. Oh ya sudah, berarti ini tok. Tinggal nanti masalah upgrade hardware-nya. Ya, kalau di kopi ini enggak. Ketika waktu itu sudah bisa, sudah mau keluar, Mas, ini sudah mau geser lagi ke bidang lain. Lah kok berkembang, tahu keluar fisik itu aeropress, nah itu akhirnya nggak bosen. Jadi memberi warna. Iya, di situ. Warna dari kehidupan. Iya, sambil itu sih akhirnya dia juga sadar, bisa mikir. Dulu kan cuma jagain bahwa bisa lah, masih ada orang tua lah. Sini akhirnya hidup sendiri itu sudah tahu beratnya di mana, walaupun kita tetap yakin gimana tetap bisa makan kan gitu loh. Oke. Terima kasih banyak Mas Oncil. Sama-sama Mas Chris. Sangat menyenangkan ngobrol. Ya.
Masih banyak ya kita Iya. ngobrol itu. Bisa nanti lanjut. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, itu tadi obrolan cakep, obrolan menginspirasi, humor. Kalau yang masih mau ngobrol lagi nanti datang ke sini. Ke Putih ya. Let's Coffee ya, Ya. Putih 1 nomor 20. Ya, atau DM. Ya. 5 kali sehari Ya, nah, kalau bisa sambil ini. Mas Chris ini Beautiful apa? Beautiful Coffee. Beautiful Coffee ini di DM dulu ya tuh. Janjian bareng-bareng ngumpul. Enak di sini pengajian kita. Pengajian atau apa ininya biasanya itu bahasanya kalau kumpul-kumpul itu. Ya, iya pengajian. Ya kayak pengajian lah gitulah. Di Selawatan. sini nanti kita tutup ini. Si Teror kita ngobrol Oke. segala bidang. Tuh. Boleh kalau gitu. Baik kalau gitu, Beautiful Coffee. See you next Beautiful. Terima kasih, Mas. Bring the funk back.